Baik, dan selanjutnya perkenalkan. Nama saya Agung Pratama Saputra, NIM 19073775, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif, dan berikutnya nama saya. Perkenalkan, nama saya Ferdian Putra, NIM 19073017, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Perkenalkan dari saya. Perkenalkan, nama saya Seman Gunawan dengan NIM 190737, program studi pendidikan teknik otomotif. Baik, kami berempat akan melakukan observasi lapangan mengenai alat berat ekskavator BC50. Tugas mata kuliah teknologi alat berat. Dosen pengampu Pak Wagino, SPD, MPD, T. Terima kasih. Melihat komponen-komponennya, ini akan kita buka, lalu kita lihat komponen di dalamnya apa. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik, langsung saja kita mulai melakukan identifikasi atau identifikasi komponen alat berat. Dari tadi muka aku sinematik ya. Jelek loh. Tengok loh. Observasi dulu. Nah, kan gitu. Kok CC-nya barang CC mesin? CC-nya Pak lupa, tapi 3 silinder cuman ketek mesinnya. Oh, 3 silinder. Mesinnya ketek. Torsinya tinggi. Aliran hidrolik. Jadi kuat punya. Dari kodenya. Dari kode ke panjang oh. sudah pasang nak tangke. Kok motor apa nak? Itu motor swing namanya. Motor swing. Yang tadi itu motor travel namanya baru tak. Yang tadi Pak? Ini motor swing. Inilah motor untuk memutarnya. Tarik itu. Nah. Knalpot. Itu knalpot. Banyak banget. Nengok sini. Apa saya nawa? Itu saya nawa ada. Nawa tuh PT tuh. Ya. Yang kau yang alun turbo ya Pak? Tapi hati-hati ya, jangan sampai masuk apa takutnya sih. Foto iya. Putus cok. Osing-osing ini. Jadi Bang, Febri. Ya Pak. Coba. Lanjut Padin. Foto aja dulu. Mana yang perlu dokumentasikan. Nah, itu tinggal sekarang. Swing. Itu satu komponen loh, namanya kontrol valve. Sama kayak kepala mobil. Tunjuk ya. Ini. Oke, sama-sama contoh ya. Anda dapat jackpot. Ini satu. Juga ada sepertinya. Iya. Ke aktuator yang mana gitu? Ke aktuator mana? Melalui kontrol lever. Misalnya kata kontrol lever, hey kontrol valve, buka pintu ke bom silinder katanya. Misalnya kita posisikan gini, berarti bom silindernya terbuka misalnya. Nah, coba berarti ada perintah dari kontrol lever
ke kontrol valve untuk membuka pintu menuju boom silinder. Nah, gitu. Itulah kurang lebih fungsinya. Sederhana sebetulnya. Ya. Tapi ukurannya yang besar. Gitu. Dia sederhana tapi ukurannya besar. Nah, kurang lebih begitu. Oke. Ambil absen cowok. Nggak ada. Ambil absen apa? Nggak ada absen kayaknya. Oh, absen itu ya? Absen online. Absen online. Oh, berat. Udah ambil. Aku lihat berat Kamis cok. Berat besok. Aku haiki cowok. Tadi gue pagi malah sampai kali dah. Penting tugas. Kita Bapak tuh absen sama Bapak tuh nggak apa tuh. Sama Pak Gino. Safety lock lever tuh yang itu. Penguncinya. Ini safety lock lever. Kalau kerja ada contoh, misalnya ketika itu kan dalam kondisi on lah, berarti dia harus on. Kalau dalam kondisi ini berarti dia harus off. Jangan sampai kondisinya kayak gitu tapi dia sudah off. Dia masih on. Kondisinya sudah off tapi dia masih on. Bahaya kan? Bahaya. Harusnya dia tidak gerak. Harusnya dengan begini ini tidak gerak, jadi gerak. Bahaya kan? Setelah itu periksa safety lock lever, sudah periksa klason. Klason. Ya, itu walaupun mesinnya mati, walaupun kunci kotaknya mati, klosonnya hidup dong. Klosonnya hidup. Dan klason itu penting. Contoh, ketika sebelum kita menjalankan alat, klosonnya itu dibunyikan tuh, ada kodenya. Titik 2 kali gitu. Agar orang yang di sekitar alat itu menyingkir. Gitu. Kalau alat lah, kalau alat agama, faktor yang kadang itu operatornya kan tidak nampak di sekitarnya ada orang gitu. Dia harus di klason biar orang menyingkir. Di klason kok harus hidup. Kalau tidak hidup berarti itu masalah. Beda kayak motor, nah itu klasonnya oke lah ya. Kalau ikon nggak oke jadi masalah dia. Lalu periksa kondisi lampu kerja, lampu nanti dihidupkan. Periksa fuse atau kabel listrik. Nah, jadi kabel-kabel di dalamnya itu kalau nampak, sini kan ada nampak kabelnya. Nah, kalau nampak periksa kabelnya. Lalu grease pada sambungan pin dan neutral. Nah, jadi ini kita grease. Itu juga boleh tadi. Terbiakan boleh bola. Nah, itu kita grease. Ini ada lubang grease-nya. Lalu terakhir periksa safety belt. Nah, itulah kira-kira pekerjaan hariannya. Yang pertama kita kelilingi alatnya dulu. Kita kelilingi, kita cek ada letak tak, ya kan? Lalu kita cek apakah ada solar yang berserakan tak, ada air yang tumpah tak atau apa, gitu, bocor tak, kita cek keliling. Kalau sudah oke, baru kita cek yang tadi. Kita cek oli, radiator, dan seterusnya sampai itu. Oke. Itu batu medan ya. Kalau untuk di jalan apa? Di perkotaan atau di jalan tidak di medan apa ya? Medan terbang atau lumpur itu. Tapi jarang yang pakai roda gitu. Ada ekskavator yang pakai roda kayak gua kan. Jarang. Karena sering nampak jadi itu yang pakai beroda juga. Ekskavator juga. Oh, berarti untuk apa ya? Ya apa Pak? Kayak bangun jalan itu pakai roda Pak. Cuman kalau kayak di sawit juga kan. Kalau sawit ya. Kayak masih ini Pak. Iya.
periksa jumlah bahan bakar, itu pasti. Lalu buang air atau kotoran dari fuel filter atau water separator, buang air. Lalu periksa ketegangan fan belt. Kalau fan belt kok di situ dibuka itu ketegangan fan belt dari mesin itu. Yang tadi kita buka. Pernah dulu ada praktek servis engine apa lah, mesin bensin gitu. Ada kayak apa? Atau servis berkala dari mesin gitu. Ada Pengecekan bensin itu mah, ada alatnya mah. Nah, kayak gitu. Periksa ketegangan. Lalu 7 periksa gas indikator. Gas indikator kok nggak ada di sini, nggak ada. yang di tengah PT. Alat besar yang ada. Itu periksa seksi lock lever. Periksa. Kita video kita langsung aja ya. Udah video nih sekarang? Ulang. Kita ulang apa ulang? Ulang. Oke. 1, 2, 3, action. Oke. Nah, jadi adik-adik ini sudah dalam posisi terbuka. Jadi kita angkat tadi ya. Kita angkat tempat operatornya. Jadi ini engine. Pari sini aja Pari. Terus gerak sini siap. 3 silinder. 19 mungkin. Ya 19 ya. Dua cocok. 19 ya. Ke kiri. Oke, jalan Pak. Nah, Betul deh. yang itu enggak. Oh, ini Jadi yang 3 itu yang di tengah sama di ujung. Yang coba. Enggak, yang di ujung. Tengah tuh. Ya. Oh iya. Penengokan Itu ya. kontrol pala. Iya. Kunci 29. Kok enggak lagu? Benar. Iki yo man. Iya. Nih. Boleh, Pak? Mas memang balik dari Joy. Kunci lah. Ke kunci. Ya, situ. Oh, ini juga. Enggak, Pak. Enggak. Itu kok. Dia awak video nah. Kok Febri nak membuka aja. Di Febri belum nampak ya, Bos. Nah itu Pep. Iko Pep. Iko juga. Nah, 2 itu ya. Mas. Itu ya juga nah 3 itu nak. Nampak 1 2 3 tu. Hah? Tengah mana? Apa? Banyak yang lupa. Dia berada dalam muka kau. Baca. Oke. Berapa? Gitu. Terus boleh. Itu Pak. 14 nak. 2 boleh. Videokan aja. Foto 1 kalau bisa. Lagi membuka itu kan foto set gitu. Bisa jadikan modul. Mana yang mana? Cara tandanya 3 silinder, hitung aja ini 1, 2, 3. Kalau injektornya 3, berarti silindernya 3 ya. 1, 2, 3. 3 injektornya, di 3 silinder. Jadi ini mesin diesel 3 silinder. Digerakkan, dia menggerakkan yang namanya pompa hidrolik. Jadi ini pompa hidroliknya nih. Bedanya kalau mobil itu di sini ada kopling sama gearbox atau transmisi. Tapi kalau di alat berat itu langsung ada pompa hidroliknya. Pompa hidrolik. Di sini ada namanya kontrol valve. Kontrol valve. Yang ini namanya motor swing. Yang merah tuh, Pak. Ya, yang merah ini namanya motor swing. Oke. Jadi cara kerjanya kontrol valve ini juga nanti digerakkan oleh ini tadi kontrol lever. Tuas-tuasnya tadi itu namanya kontrol lever. Nah, kontrol lever ini nanti mengatur kontrol valve-nya yang terbuka yang mana di sini. Nah, ini ada aliran di sini. Nih, aliran kontrol lever yang di sini, ini dia. Nih. Nah, yang ini untuk
di bawah, ini dia alirannya. Ya. Nanti masuk ke kontrol valve. Nanti dialah yang akan membuka dan menutup pintu-pintu di kontrol valve ini. Mau diarahkan kemana olinya gitu. Jadi prinsipnya ini kan prinsip hidrolik. Olinya itu dihisap dari tangki hidrolik oleh pompa hidrolik. Tangki hidrolik di situ tadi tuh, di sini. Sini ya Pak ya. Ya, apa? Ini tangki hidrolik nih. Nah, ini tangki hidrolik. Ini tangki minyak. Jadi di sini ada oli hidrolik. Oli hidrolik ini sudah terkurung dalam tangki ya. Lalu dihisap, mesinnya hidup, dihisap oleh pompa hidrolik. Dihisap mesinnya, olinya oleh pompa hidrolik. Dari situ dihisap ke sini ketika mesin hidup. Setelah dihisap, lalu nanti dipompakan sesuai dengan keinginan dari kontrol valve. Kemana kontrol valve mau mendistribusikan. Nah, jadi bagi yang nanti yang tidak terdistribusikan, olinya ini oli hidroliknya ini kembali lagi ke tangki hidroliknya. Gitu. Jadi dihisap, lalu mau kemana yang didistribusikan, ditekan, lalu lebihnya dikembalikan lagi, dihisap lagi, dikembalikan lagi, gitu-gitu terus. Nah, jadi sebetulnya oli hidrolik itu idealnya dia tidak berkurang, tidak sama dengan dia aslinya tidak ada proses yang membuat dia berkurang kecuali panas. Nah, kalau panas dia baru nanti menguap dan segala macamnya baru berkurang. Nah, jadi ini namanya pompa hidrolik, digerakkan oleh mesin. Ya, Coba sini Pak. Video kan? Iya Pak. Nah, ini dari sini. Ini mesin menggerakkan pompa hidrolik. Pompa hidrolik nanti meneruskan alirannya ke kontrol valve. Sampai di kontrol valve, dikontrol oleh kontrol lever kemana saja aliran itu. Nah, gitu. Kalau lebihnya itu dikembalikan lagi, lebih selang yang ini nih, kembalikan lagi ke pompa hidrolik. Relay valve. Ya, relay valve. Ya. Begitu terus. Relay artinya kembali ya. Nah, relay ada valve. Gitu terus. Nah, itulah kurang lebih. Jadi kontrol valve ini, kontrol valve ini mana saja yang yang berhubungan dengan aktuatornya. Apa yang mana? Jadi ada namanya aktuator ya. Aktuator tuh ya, silindernya itu aktuator atau yang digerakkannya. Kunci. Ya, itu silinder. Ini silinder ya. Silinder. Silinder boom. Bisa jadi Boom silinder. motor tadi atau swing motor itu namanya aktuator. Aktuator. Jadi Banyak jenis ya. iya banyak jenisnya. Jadi kontrol valve ini menggerakkan aktuator tadi. Kontrol valve ini mengatur kemana arah aliran yang mau dia transfer ke aktuator yang mana gitu. Ke aktuator mana melalui kontrol lever. Misalnya kata kontrol lever, "Hey kontrol valve, buka pintu ke boom silinder," katanya. Misalnya kita posisikan gini, berarti boom silindernya terbuka misalnya. Coba berarti ada perintah dari kontrol lever ke kontrol valve untuk membuka pintu menuju boom silinder. Nah, gitu. Itulah kurang lebih fungsinya. Ya. Sederhana sebetulnya. Tapi ukurannya yang besar. Dia sederhana tapi ukurannya besar. Nah, kurang lebih begitu. Langsung aja. Oke, setelah itu kita pasang kelasnya. Kita teruskan pelan-pelan. Ya, nah, gitu.
Nah, oke, ini namanya blade ya. Yang ini, mari kita aktifkan blade-nya. Ini sudah coba di videokan yang blade. Oke. Oke ya, blade-nya naik turun. Kita naikkan saja. Nah, motornya turun. Ini apakah sudah mau itu? Kita naik lagi. Kita naikkan.
ada Bang Faris toh. Itu waktu Faris nggak sampai belajar gitu, ada apapun alun nggak boleh, dapat lu pelatihan itu tuh, baru batang pak pelatihan. Tapi kalau ditekan kok dia kok mau majunya ke depan idler kok. Oh, pakai gomo ya? Menegangkannya pakai gomo. Kira mana pakai kunci kan? Nah, Pakai gomo ya? kayak gomo. Jadi dengan dimason grease kan. Tertekan yang tekan di situ. Di dalam tuh lado grease juga, lado grease. Jadi dengan ditambahnya grease, jadi dia menekan idler kan, maju ke depan. Kalau menguranginya dibuka tuh, buka bawah yang kunci 17 itu. Itu kunci 17 itu dilonggarkan, longgarnya belok. Itu keluar grease, ada lubangnya keluar. Menekan keluar sudah ya? Keluar grease-nya. Idler. Terus pas ketika kita itu kan ada kerenggangan nih, ada kerenggangan, ada juga cara mengukurnya. Tapi beda alat kecil dengan alat besar. Kalau alat besar di situ mengukurnya direntangkan apa rod mistar di sini. Lalu diukur berapa ketinggiannya. Tapi kalau alat kecil enggak, di situ nanti mengukurnya. Jadi alatnya digantung lah, digantung. Jadi longgar itu bawah. Tracknya ya jadi longgar. Lalu diukur berapa kelonggarannya. Ada standarnya. Itu cara menentukan. Kalau seandainya kurang renggang, ditambah ketika waktu gantung itu ditambah gomoknya grease-nya. Jadi penyetelan digantung ya Pak? Iya, penyetelannya digantung. Nanti kita coba nyetel. Kita coba gitu. Tuh kira-kira. Untuk perawatan di sini Pak ada Pak? Perawatannya ini ada penggantian oli. Final track ini ada penggantian oli. Kan ada drain ya, atau level drain itu maksudnya kan mengeringkan. Jadi mengeringkan. Jadi ketika kita mengganti oli, di lubang ini kita posisikan di bawah. Lalu ini kita buka, dua-duanya. Jadi ke di atas nanti kan? Iya. Di atas, ini di bawah. Ini kita buka, keluar olinya. Ketika kita mengisi kan ini ditutup lagi, kita isi dari sini kan? Ini berada di atas nih. Levelnya setinggi ini. Jadi ketika lubang ini dibuka, oli diisi. Ketika sudah keluar oli sampai sini, telah tercapailah level oli dari final track ini. Tapi kok bila terjadi kekurangan atau berlebih pengisian olinya, itu efek apanya Pak? Kalau kekurangan tentu dia panas. Kalau berlebih dia malah sulit bergerak. Oh, sulit dia bergerak. Jadi sulit dia bergerak. Kalau sama kayak motor, kalau kelebihan oli kan jadi kurang tenaganya tuh. Misalnya motornya bebek, isi olinya 800 ml, kita isikan oli seliter gitu. Pasti tenaganya akan agak berkurang, powernya agak kurang. Sama juga kayak gitu. Kalau malah kekurangan jadi itu panas dia, giginya rontok. Terus perawatannya ini sama kayak gigi tarik kan. Gigi tarik ada penggantiannya. Lama-lama runcing, lama-lama habis. Jadi diganti. Sekali berapa ganti? Kalau alat berat itu enggak sama dengan motor, ada kilometer enggak. Dia tergantung pemakaian dan tergantung juga medan yang dia itu kan. Kalau misalnya medannya sering berlumpur, cepatlah habisnya. Jadi dia enggak ada, jadi hitungannya dengan jam gitu. Misalnya penggantian oli sekian jam. Kalau motor penggantian oli sekian kilometer gitu. Mobil kan gitu juga kan. Mobil sekian kilometer ganti oli. Kalau alat berat enggak sekian jam. Sekali 500 jam ganti oli. 500 jam alat itu bekerja ganti oli. Ini enggak tahu berapa jamnya nih. Tergantung dari medan yang dia lalui. Kalau misalnya medannya sering berlumpur, cepatlah diganti. Tapi kalau medannya kayak medan di yang tambang batu bara kan nggak berlumpur tuh, bisa jadi awet ini. Gitu. So kak, tipe trek ini tipe trek apa ya Pak? Ini tipe trek rubber namanya, rubber karet. Ada tipe trek yang dari besi ya, dari besi. Terus ada juga jenis sepatunya itu beda-beda nanti. Ada sepatunya beda-beda. Ada yang sepatu untuk di jalan datar,
di jalan apa, di jalan kerikil atau ada juga sepatu, ada juga jenisnya. Nah, jadi final drive ini menggerakkan hidrolik. Jadi ini digerakkan oleh hidrolik. Motornya ada di belakang. Sini ada motornya nih. Kita buka lah. Di sini ada motornya. Nah, kita buka ini nanti nampak motornya. Ada selang hidrolik di situ. Hidroliknya masuk, keluar gitu. Ada di sini nanti kita buka. Apa lagi? Kalau Mesinnya Perawatan mesin. Nah, ada nanti itu video apanya tentang namanya P2H, pemeriksaan harian. Kamu dia mesin mobil ya gitu. Misalnya kalau kita sebelum kita punya mobil, tapi sebelum kita mengendarai mobil, baiknya kan kita periksa air radiatornya, kita periksa olinya, gitu kan, dan juga kita periksa bensinnya, pasti ada bensinnya. Apalagi kayak contoh sistem rem. Sistem remnya, Risiko ada pak. di sini kan sistem rem. Remnya ada hidrolik aja. Jadi maju ketika yang menggerakkan kan ini. Nah, ada motornya di sini, motor hidrolik. Nah, berhentinya hidrolik juga. Jadi ketika kita mau maju, tuasnya itu dimajukan, berarti tekanan pompa hidrolik itu dari pompa hidrolik diteruskan ke motor yang di sini kan? Motor yang itu. Iya. Nah, ketika kita meremnya, ini kan ada tuasnya, kita dorong ke depan. Pas kita kembalikan lagi ke tengah, berarti aliran hidroliknya dimatikan kan? Ditutup lagi kan? Ya udah berhenti dia. Itu yang membuat dia berhenti. Jadi tidak ada rem di sini. Remnya itu hidrolik itu aja. Nah, balik kayak yang tadi, kalau seandainya ini kan mau dihidupkan gitu ya, ada namanya pemeriksaan harian, orang sebutnya P2H, pemeriksaan harian. Sama kayak mobil, pertama kita periksa olinya, oli kita buka nih ya. Nah ini mesinnya mesin diesel, kita buka olinya di sini. Nah, kita lihat kan apakah level olinya sudah sesuai standar. Harusnya kita lap dulu ya, kita masukkan lagi, setelah itu kita angkat, kita lihat kan. Nah, pertama levelnya, yang kedua keadaan olinya bagaimana itu. Nah, kalau olinya masih oke, lanjut kita pemeriksaan selanjutnya, pemeriksaan air radiatornya gitu. Ini radiator. Lalu ini hidroliknya, radiator oli hidroliknya, pendingin oli hidrolik. Ini pendingin mesinnya. Ini levelnya, kita lihat kan apakah sudah full atau. Nah, setelah pengecekan rutinnya makanya Pak yang bagian sini nih Pak. Setiap pengecekan rutinnya itu tadi bagian di sini ya. Pengecekan air radiator, dilihat apakah ini sudah dalam batas antara full dan low. Kalau kekurangan misalnya di sini kita tambahkan kan. Nah, terus baterainya kita cek. Di sini ada juga, ini kan ada indikator baterai. Nah, baterainya kalau biru masih bagus, kalau putih kurang strong, ada indikatornya sini kita cek. Nah, terus di sini kita bisa mengeluarkan air. Jadi solar itu kalau dia didiamkan lama dia akan menjadi air, ada yang menjadi air gitu ya, bereaksi, dia hidrogennya bereaksi dengan udara jadi air. Nah, dibuka ini keluar airnya. Nah, keluar kalau sudah solar, berarti kita tutup. Kalau ada air, kita biarkan air itu keluar dulu. Gitu. Nah, ini cek ini. Terus ngecek oli sudah. Membersihkan filter. Nah, ini filternya dibersihkan. Filter dibersihkan. Kita buka. Kita
dalam ya. Nah, itu sama lah kayak mobil. Mesin diesel, kalau mobil diesel lebih besar lagi dari ini. Ya. Apanya? Filternya. Semprot. Sang lagi. Jadi hampir sama kayak mobil ya, Pak? Sebetulnya prinsipnya hampir sama dengan mesinnya kan mesin diesel. Hampir sama kayak mobil. Bedanya mobil itu yang digerakkan transmisi. Ya, dari mesin ke transmisi. Mesin, kopling, transmisi, gardan, terus ke roda. Kalau di alat berat yang digerakkan itu pompa injeksi, pompa hidrolik. Pompa hidrolik. Nah, ini dia nih. Ini mesinnya melintang kayak gini loh. Ini pompa hidrolik. Ini di sini dalamnya. Pompa hidrolik di sini. Kalau pengen apa, coba buka ini nanti. Apa buka? Nah. Terus oleh Kalau pengatur alirannya Pak, kok di ini yang mana Pak? Komponennya Pak? pengatur aliran Ini hidroliknya Pak. oli hidrolik. Ya, semuanya untuk menggerakkan boom. Oh, ada namanya kontrol valve. Kita buka ini, kita angkat nih. Oh, di dalam ini Pak. Iya. Kalau kita ngangkat ini kayak lebih baik digeser dulu ya. Geser dulu, coba kita hidupkan. Kita geser, habis itu kita Jadi angkat. sudah.